Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat belajar dari rumah. Topik kali ini adalah tentang statistik deskriptif. Adapun materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menghitung nilai modus, median, mean, varians, dan standar deviasi untuk data tunggal. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menghitung modus, median, mean, varians, dan standar deviasi untuk data bergolong atau data yang berbentuk distribusi frekuensi. Baiklah, kita mulai dengan bagian pertama, menyusun tabel distribusi frekuensi. Adapun langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi adalah yang pertama kita hitung dulu banyak kelas interval. Nah, banyak kelas interval ini diwakili dengan simbol K. Dihitung dengan 1 tambah hasil perkalian dari 3,3 dengan logaritma N. Nah, jadi N ini adalah banyaknya data, ya, jumlah data. Kemudian langkah kedua adalah menghitung rentang data dengan cara mengambil data terbesar dikurangi dengan data terkecil, kemudian ditambahkan dengan 1. Nah, kemudian langkah ketiga adalah menghitung panjang kelas. Nah, panjang kelas ini dihitung dari rentang data dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya panjang kelas ini dihitung dari hasil perhitungan langkah kedua dibagi dengan hasil perhitungan pada langkah 1. Nah, kemudian berikutnya adalah masukkan data-data yang ada pada setiap kelas interval. Nah, jadi maksudnya adalah kita sudah mulai membentuk atau menggambar tabel tersebut. Sebagai contoh dari data 40 nilai tersebut, kita susun ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama. Kemudian membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Mari kita bahas caranya. Baiklah, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita menghitung banyaknya kelas, ya. Nah, dengan rumus K sama dengan 1 ditambah dengan hasil kali 3,3 dengan logaritma N. Nah, N ini adalah banyaknya data, ya. Nah, jadi di sini sehingga kita tuliskan K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali dengan logaritma 40 karena jumlah datanya adalah 40. Untuk nilai logaritma 40 sendiri adalah 1,6021, ya. Nah, disarankan untuk mengambil nilai dengan 3 angka di belakang koma atau 4 angka di belakang koma, ya. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah nilai logaritma ini harus dikalikan dulu dengan 3,3, kemudian baru dijumlahkan dengan 1. Nah, jadi di sini dihasilkan 6,28693. Ya, jadi dari nilai K tersebut, ya, kita bisa mengambil banyak kelas itu sebanyak 6 atau 7 buah. Nah, untuk contoh yang di sini kita ambil sebanyak 7 buah, ya. Kemudian untuk langkah kedua adalah kita menghitung rentang datanya, ya. Jadi mengambil data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, di sini untuk data terbesarnya adalah 95, kemudian untuk data terkecilnya ada 61. Jadi kita kurangkan kemudian dijumlahkan dengan 1, ya, ditambahkan dengan 1. Jadi hasilnya adalah 35 untuk rentang data. Nah, berikutnya adalah panjang kelas, ya. Panjang kelas dihitung dari rentang data dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, jadi kita ambil nilai langkah kedua yaitu 35 dibagi dengan 7, ya, dari hasil perhitungan pada langkah 1. Jadi di sini 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Ya. Nah, jadi karena datanya dicatat dalam bilangan bulat, ya, maka kita ambil panjang kelasnya juga 5. Nah,
Jadi di sini untuk panjang kelasnya ya, walaupun dari hitungan panjang kelas itu kita peroleh 5, akan tapi jika kita ingin membuat nilai batas bawahnya itu untuk semua kelas itu berakhir 0 atau 1 dan batas atasnya itu berakhir 9 atau 0, maka kita dapat menggunakan panjang kelas 10. Ya, hal ini untuk membentuk tabel yang lebih komunikatif bila dibandingkan dengan menggunakan nilai lainnya. Nah, tapi kalau maksud seperti ini ya, kalau kita ambil 5 ya bisa juga misalnya dimulai nanti dari 61 ya, kemudian seperti ini ya, 61 sampai 65, 66 sampai 70. Nah, boleh dikatakan ini kan juga tergolong komunikatif ya, artinya mudah dibaca seperti itu. Nah, tapi kalau mau lebih komunikatif lagi, misalkan kita mau 61 sampai 69 misalnya. Nah, maka otomatis 61 sampai 70 ya. Kemudian atau kalau kita awali dengan batas bawahnya itu diakhiri 0, berarti kan 60 sampai 69. Nah, itu kan komunikatif. Nah, berarti panjang kelasnya itu yang kita ambil 10. Nah, kalau kita ambil demikian berarti otomatis bentuk tabelnya nanti juga akan lebih berbeda ya. Nah, jadi secara teoritis ya, penyusunan kelas interval itu kan dimulai dari data yang terkecil ya. Untuk contoh ini nilainya kan 61 dan tergolong komunikatif. Jadi 61 sampai 65 ya. Akan tapi kalau nilai terkecilnya itu dimulai dari sebuah data yang bukan dari 0 atau 1, nah kita boleh menggunakan angka yang memang diakhiri dengan 0 atau 1 supaya lebih komunikatif. Maksudnya seperti ini. Kalau seandainya datanya itu paling kecil itu adalah 63 misalnya, ya. Boleh-boleh saja kalau pada saat kita menyusun atau menggambar tabel distribusi frekuensi ini ya, itu tetap dimulai dari 61 sampai 65. Boleh seperti itu ya. Nah, tentu saja nanti bentuk tabelnya itu akan berbeda ya kalau kita mulai dari 63. Nah, tapi kalau kita mulai dari 63 berarti kan panjang kelasnya kalau misalnya 5. Berarti kan 63, 64, 65, 66, 67. Berarti nanti 63 sampai 67. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja kan bagi pembaca itu agak sulit di ini ya, kurang komunikatif. Tapi bukan berarti salah, benar ya. Ada saatnya kita perlu membentuk tabel yang memang sesuai dengan data yang ada. Tapi ada kalanya kita perlu membentuk tabel yang komunikatif seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah kelas intervalnya tersusun ya, maka masukkan data ya untuk mengetahui frekuensinya pada setiap kelas interval. Nah, biasanya ini menggunakan tali ya. Bukan tali itu ya, tapi talinya maksudnya kita menggunakan turus, nama lainnya turus. Jadi memasukkan turus itu dengan cepat tuh kita kasih tanda centang ya pada data. Jadi maksudnya kita tandain datanya itu, nanti kita kasih turus ya di bagian masing-masing kelas intervalnya. Nah, supaya lebih cepat mengetahui ada berapa buah datanya ya yang masuk ke kelas interval masing-masing. Nah, setelah semua data dimasukkan ke dalam tabel ya, dihitung maksudnya, nah maka turus ini boleh dihapus. Nah, jadi di contoh ini tidak saya tunjukkan lagi ya untuk perhitungan atau menandai dengan turus ataupun tali ya. Jadi boleh dikatakan ini sudah terbentuk ya tabelnya yang sebelah kiri. Nah, untuk yang tadi kumulatif ya, tabel distribusi frekuensi kumulatif itu setiap nilai itu jumlah setiap kelasnya itu dengan nilai di kelas bawahnya gitu. Maksudnya begini, kumulatif setiap nilai itu adalah jumlah nilai kelas dengan nilai di kelas bawahnya. Jadi misalkan kalau kurang dari 76, nah berarti 4 ditambah 9
ditambah 11 sama dengan 24. Nah, ya kalau yang di bagian 76 nih ya. Jadi pernyataan kurang dari untuk yang terakhir itu adalah nilai batas atas kelas interval terakhir ditambah dengan 1. Ya, jadi misalkan batas atas untuk kelas interval terakhir itu adalah 95, setelah ditambah 1 menjadi 96. Karena itu kalimat terakhir adalah kurang dari 96. Berikutnya adalah untuk bagian kedua, bagaimana menghitung modus, median, mean, varians, dan standar deviasi untuk data tunggal. Modus ya, nilai modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Nah, jadi cara mencari nilai modus ini adalah dengan mencari frekuensi data yang paling tinggi atau paling besar. Nah, kemudian kalau untuk median, ini adalah nilai tengah dari sekelompok data dengan syarat data sudah terurut. Ya, jadi jika n atau banyak datanya bernilai ganjil, maka rumus yang kita gunakan adalah data ke ya atau data dari n ditambah 1 kemudian dibagi 2. Kemudian jika n atau banyak datanya bernilai genap, maka rumusnya adalah kita ambil data ke setengah n ditambah dengan data ke setengah n ditambah 1, kemudian dibagi 2. Ya, dijumlahkan kemudian dibagi 2. Untuk mean atau rata-rata, ya ini nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Untuk menghitungnya adalah kita mengambil jumlah data XI dibagi dengan N atau banyaknya data. Jadi maksudnya epsilon XI ini adalah jumlah data dari data pertama sampai data terakhir ya dibagikan dengan banyaknya data. Nah, sebagai contoh untuk perhitungan modus, median, dan mean, ya, di sini sudah ada barisan data ya, barisan angka-angka. Nah, yang pertama adalah kita menghitung nilai modus. Ya, jadi dari data di atas itu kita bisa lihat ya, untuk angka 45 itu paling banyak ya. Jadi diambil sebagai nilai modus ya. Sangat disarankan sebelum mulai menghitung ya itu datanya diurutkan dulu dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Nah, kemudian untuk nilai median karena di sini jumlah datanya atau banyaknya data itu 13 jadi tergolong ganjil. Ya, maka kita menggunakan rumus data ke n ditambah 1 dibagi 2. Jadi 13 tambah 1 itu 14, kemudian dibagi 2 dapat 7. Jadi data ke-7. Ya, di sini data ke-7 itu adalah 45. Ya, bisa terlihat dari sini ya cara menghitungnya. Nah, kemudian untuk mean, nilai mean atau rata-rata itu dihitung dari jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah data itu kita mengambil setiap nilai ya, kemudian dijumlahkan ditambah-tambahkan, kemudian dibagi dengan 13. Nah, hasilnya adalah 41,77. Nah, berikut ini adalah contoh untuk menghitung median ya untuk jumlah data yang genap. Jadi untuk barisan data ini jumlahnya adalah 14 ya. Jadi karena jumlah datanya itu genap 14 ya. Jadi kita pakai rumus data ke setengah n ditambah data ke setengah n tambah 1 dibagi 2. Di sini berarti setengah dari 14 ya ditambah dengan setengah dari 14 tambah 1. Nah, berarti data ke-7 dan data ke-8 dijumlahkan dulu ya, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 47,5. Nah, ini cara untuk mencari ya data ke-7 dan ke-8. Untuk menghitung
nilai varians dihasilkan dari jumlah nilai simpangan kuadrat dibagi dengan banyaknya data. Simpangan kuadrat adalah kuadrat dari masing-masing data dikurangi nilai rata-rata. Sedangkan standar deviasi dihasilkan dari akar kuadrat nilai varians. Untuk menghitungnya kita membutuhkan tabel penolong. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menghitung nilai varians dan standar deviasi dari contoh berikut ini. Untuk menghitung nilai varians dan standar deviasi dari data tersebut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan nilai-nilai tersebut pada tabel, ya, disusun dari boleh dari nilai terkecil sampai nilai terbesar dalam bentuk tabel seperti ini, ya, kerangkanya seperti ini. Kemudian hitung jumlah dari keseluruhan data. Nah, di sini ada dua cara, ya, cara manual dan cara menggunakan rumus Microsoft Excel. Jadi kalau dengan cara manual, nah kita jumlahkan satu persatu setiap data. Jadi kalau misalkan kita hitung di kertas, ya prosesnya proses manual seperti ini. Kita menggunakan kalkulator, ya, itu termasuk manual. Jadi dijumlahkan satu persatu. Nah, kalau menggunakan rumus Microsoft Excel, kita bisa menggunakan rumus sum, ya, kemudian di blok atau di select. Nah, kemudian berikutnya adalah kita menghitung nilai rata-rata dari keseluruhan data, ya. Nah, jadi kalau menggunakan cara manual berarti kita menggunakan total nilai, ya, sum tadi dibagikan dengan banyaknya data. Nah, kalau kita menggunakan rumus Microsoft Excel, kita bisa menggunakan rumus average. Kemudian dipilih datanya. Nah, kemudian setelah itu kita hitung nilai simpangan. Nah, dimana caranya adalah mengambil masing-masing nilai, kemudian dikurangkan dengan nilai rata-rata yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, berikutnya menghitung simpangan kuadrat, ya. Jadi nilainya juga dihasilkan dari nilai simpangan, kemudian dikuadratkan atau dipangkat 2. Nah, berikutnya adalah kita hitung total dari simpangan kuadratnya. Jadi di sini contohnya saya menggunakan nilai sum. Oke. Nah, untuk nilai varians dihasilkan dari membagi total nilai simpangan kuadrat dengan banyaknya data. Jadi kita bisa mengambil nilai simpangan kuadrat. Oke, di sini dia terlalu banyak, ya. Jadi boleh kita bulatkan dulu ke 3 angka di belakang koma. Oke, di sini tampilan nilainya, ya. Jadi bisa kita Oke, kemudian untuk nilai N
misalkan nilainya adalah ini dibagi dengan ini. Nah, ini dengan cara manual. Jika kita menghitung nilai variance dengan menggunakan rumus Excel, maka kita bisa menggunakan rumus var_s. Nah, jadi akan nampak perbedaan nilai yang didapat dari manual dengan menggunakan rumus Microsoft Excel. Nah, hal ini dikarenakan terjadi sedikit selisih nilai ya pada saat kita menghitung masing-masing simpangan kuadrat ini. Nah, kemudian pada saat pentotalan juga ada sedikit pembulatan nilai ya. Jadi akan ada perbedaan nilainya. Nah, kemudian untuk menghitung standar deviasi, ya berarti kita mengakar kuadratkan nilai yang kita dapat dari variance. Oke, kemudian kalau kita menggunakan rumus dalam Microsoft Excel, nah seperti ini ya, jadi ada sedikit selisihnya. Kemudian untuk menghitung nilai modus ya, kalau kita menggunakan rumus Microsoft Excel itu adalah mode. Kemudian untuk median, seperti ini. Berikutnya bagian yang ketiga, menghitung modus, median, mean, variance, dan standar deviasi untuk data bergolong atau distribusi frekuensi. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai modus pada data bergolong atau distribusi frekuensi. MO mewakili modus, B mewakili batas interval kelas dengan frekuensi terbanyak atau disebut juga dengan kelas modus. Kemudian P mewakili panjang kelas interval, B1 mewakili frekuensi pada kelas modus atau frekuensi pada kelas interval yang terbanyak dikurangi dengan frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. B2 mewakili frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas interval berikutnya. Yang harus diperhatikan adalah, pertama kita harus menghitung nilai B1 dan B2 yang ada di sini. Kemudian menghitung bagian yang ini. Jadi nilai B1 yang ada di bagian atas dibagi dengan hasil penjumlahan yang di bagian bawah. Nah, setelah itu hasilnya dikalikan dengan P. Nah, hasil yang ini setelah dikalikan kemudian baru dijumlahkan dengan nilai B yang ada di bagian depan. Untuk menghitung nilai median untuk data bergolong atau tabel distribusi frekuensi, kita bisa menggunakan rumus berikut, di mana MD mewakili nilai median yang akan kita hitung, B mewakili batas bawah di mana median akan terletak, N mewakili banyaknya data atau jumlah sampel, P mewakili panjang kelas interval, F kapital mewakili jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, dan F kecil mewakili frekuensi kelas median. Yang harus diperhatikan pada saat kita menghitung adalah, yang pertama kita harus menghitung dulu setengah N, kemudian nilainya kita gunakan untuk dikurangkan dengan nilai F besar. Nah, kemudian hasilnya digunakan untuk membagi nilai F kecil, kemudian dikalikan dengan nilai P. Setelah itu baru dijumlahkan dengan nilai B yang ada di bagian depan.
Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai min atau rata-rata, yaitu total nilai dari perkalian FI/XI dibagi dengan jumlah frekuensi, di mana ME mewakili nilai min atau rata-rata yang akan kita hitung, kemudian sigma FI mewakili jumlah data atau sampel, kemudian sigma FI/XI mewakili produk perkalian antara FI pada tiap interval data dengan tanda kelas atau XI. Nah, tanda kelas adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi dari setiap interval data. Kemudian rumus untuk menghitung standar deviasi adalah akar kuadrat dari total nilai perkalian antara FI dengan simpangan kuadrat dibagi dengan nilai N yang dikurangi dengan 1. Sebagai contoh, berdasarkan data berikut, coba hitunglah nilai modus, median, min, dan standar deviasi. Yang pertama adalah menghitung nilai modus. Nah, yang pertama kita cari adalah kelas modus, di mana kelas modus terletak pada kelas keempat ya, di mana nilai F-nya atau frekuensinya itu paling tinggi, yaitu 30. Kemudian nilai B diambil dari nilai batas bawah kelas modus dikurangi dengan 0,5, yaitu didapat 50,5. Untuk nilai B1 ini didapat dari frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 30 dikurang 18 sama dengan 12. Untuk nilai B2-nya ini diambil dari nilai kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 20, sehingga didapatlah hasilnya 10. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus modus, maka didapatkanlah hasilnya adalah 55,95. Untuk menghitung nilai median, yang pertama yang harus kita hitung itu adalah menentukan posisi nilai atau data kelas median. Ya, jadi menentukan kira-kira nilai median itu ada di kelas yang mana. Nah, jadi kita hitung dengan menggunakan setengah N. Nah, karena di sini jumlah datanya itu ada 100, maka setengah dari 100 adalah 50. Nah, itu artinya nilai median itu ada di kelas keempat ya, kelas interval yang keempat. Nah, karena total frekuensi dari kelas 1 sampai ke kelas 4 itu adalah 56. Artinya data ke 50 itu ada di kelas interval yang keempat ini. Nah, kemudian untuk menghitung nilai B, ini adalah batas bawah dari kelas median, maka kita ambil nilai terendah dari kelas median dikurangi dengan 0,1, sehingga didapatkanlah 50,5. Kemudian panjang intervalnya 10, kemudian nilai frekuensi dari kelas median adalah 30, kemudian frekuensi sebelum kelas median ini adalah didapat dari 3 kelas di atas kelas median, yaitu 2 tambah 6 tambah 18, hasilnya adalah 26. Nah, kemudian angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus, sehingga setelah dikalkulasi didapatkanlah nilai mediannya adalah 58,5. Untuk menghitung nilai min atau rata-rata dan standar deviasi, kita membutuhkan tabel penolong yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk menghitung nilai min,
kita membutuhkan nilai sigma Fi dibagi dengan total frekuensi. Nah, untuk soal ini didapatkanlah nilai rata-ratanya adalah 60,70. Kemudian untuk standar deviasinya diambil dari sigma Fi Xi kurang X rata-rata kuadrat, kemudian didapatkanlah hasilnya dan diakar-kuadratkan menjadi 16,24. Nah, berikut ini akan saya jelaskan bagaimana membuat tabel penolongnya. Untuk membuat tabel penolong, pertama hitung nilai Xi atau tanda kelas pada masing-masing kelas dengan cara menghitung rata-rata dari nilai terkecil dan terbesar pada masing-masing kelas. Jadi di sini kita bisa menggunakan fungsi left and right untuk mengambil nilai pada tabel. Kemudian hasilnya dikalikan. Jadi di sini Fi dikali dengan Xi. Oke, kemudian total frekuensi. Kemudian di sini total hasil dari Fi Xi. Setelah itu kita hitung rata-rata dari data dengan membagi total nilai Fi Xi dengan banyaknya data. Oke, kemudian kita cari nilai simpangan dengan mengambil masing-masing nilai tanda kelas, kemudian dikurangi dengan rata-rata. Kemudian dikuadratkan. Dan dikalikan dengan nilai Fi. Kemudian hasil perkalian Fi dengan simpangan kuadrat dijumlahkan. Ini adalah quote, kata-kata yang penuh dengan kebijakan yang diucapkan oleh seseorang yang terkenal atau penting. Umumnya, quote itu bisa membuat pembacanya itu mendapatkan sebuah inspirasi. Adik-adik, rajin belajar, semangat selalu, jadilah seseorang yang bisa menginspirasi orang lain ataupun orang banyak. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya.